Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Aksa hidup sendirian di gubuk reot di tepi hutan. Sepanjang hidupnya, dia bergantung pada alam sekitar untuk bertahan hidup. Setiap hari ia menyusuri hutan, mengumpulkan hasil alam yang kemudian dijual di pasar desa. Hasilnya memang tidak banyak, tetapi cukup untuk mengisi perutnya yang seringkali menahan lapar. Malam itu, hujan deras mengguyur desa tanpa ampun. Petir menggelegar, dan angin menderu-deru menembus celah-celah dinding gubuknya yang tak rapat. Aksa duduk terdiam, memeluk tubuhnya yang menggigil, mendengarkan suara alam yang menderu, seolah-olah hutan sedang menjerit. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di dekat pintu gubuknya. Aksa terkejut, waspada, mendekati suara tersebut. Ia tahu bahwa seringkali binatang hutan tersesat atau mencari perlindungan di malam hujan seperti ini. Tapi saat ia membuka pintu, yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Seekor ular besar, tubuhnya dililitkan sekeliling, dengan luka berdarah di bagian perutnya, terbaring lemah di depan pintu. Mata ular itu berkedip pelan, seolah-olah memohon pertolongan. Aksa ragu sejenak. Nalurinya ingin mengusir ular itu, ular berbisa yang bisa saja berbahaya baginya. Tetapi saat ia melihat lebih dekat, ada sesuatu yang ganjil. Mata ular itu menatapnya dengan penuh perasaan. Tidak seperti binatang buas, tetapi lebih mirip mata seorang manusia yang sedang kesakitan. Aksa mundur selangkah, tetapi pandangan mata ular itu terus mengikuti setiap gerakannya. Ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa harus menolong ular tersebut, meski entah mengapa. Akhirnya, Aksa menghela napas panjang dan mengambil beberapa ramuan yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka ringan pada dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia mendekat dan membersihkan luka di tubuh ular tersebut. Ular itu diam saja, tidak memberontak, bahkan seolah-olah pasrah pada tindakan Aksa. Setelah selesai membersihkan luka, Aksa meletakkan ular itu di sudut gubuknya yang kering dan memberikan sedikit sisa makanannya di dekat ular tersebut. "Hanya ini yang bisa aku berikan. Aku harap kau kuat dan bisa bertahan," gumam Aksa dengan nada lirih. Ular itu hanya menatapnya, tanpa suara. Aksa merasa lega, meskipun tetap ada perasaan takut. Ia tidak tahu apakah ular itu akan melukai atau membahayakannya nanti. Tetapi ada semacam ikatan aneh yang terbentuk malam itu. Entah bagaimana, Aksa merasa bahwa ular ini bukan sembarang ular. Saat ia menatap mata ular itu, ia merasakan kehadiran yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan penuh rahasia. Beberapa hari berlalu, dan ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan gubuk Aksa. Setiap pagi, Aksa terbangun dan mendapati ular itu berdiam di pojokan, mengamati dirinya dengan tatapan yang penuh perhatian. Pada awalnya, Aksa merasa canggung. Ia mencoba mengusir ular itu keluar, tetapi setiap kali ia membuka pintu, ular itu menolak pergi, bahkan terkadang melingkar di dekatnya, seakan tidak ingin berpisah. "Apa kau betah di sini?" gumam Aksa suatu malam sambil mengelus tubuh ular itu dengan lembut. "Atau kau menungguku melakukan sesuatu?" Mata ular itu hanya berkedip pelan, tetapi Aksa merasakan tatapan yang aneh. Seolah-olah ular itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak mampu. Hatinya mulai tergerak, dan ia semakin yakin bahwa ular ini membawa suatu misteri yang dalam. Suatu malam, ketika Aksa tertidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita dengan mahkota emas, cantik dan anggun, menatapnya dari balik kabut tebal. "Aksa," bisik suara lembut itu, "tolonglah aku. Kutukan ini begitu menyakitkan." Aksa terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin membasahi dahinya, dan ia merasa seolah-olah wanita dalam mimpinya benar-benar hadir di sampingnya. Ia mengalihkan pandangan ke ular yang terbaring di pojok ruangan, menatapnya dengan mata yang sama. Mimpi itu tampak begitu nyata, dan ia semakin yakin bahwa ular ini bukanlah hewan biasa. Hari-hari berlalu dengan penuh kebingungan dan perasaan aneh yang semakin mendalam. Suatu malam, ketika hujan kembali turun deras, Aksa duduk di samping ular itu, menatap matanya yang dalam. Rasa penasaran menguasai dirinya, dan ia berkata,
Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tetapi jika ada sesuatu yang bisa kulakukan, katakanlah padaku. Aku akan mencoba membantumu, meskipun aku hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba ruangan terasa bergetar pelan. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, kilatan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Aksa mundur terkejut, menutupi matanya. Ketika ia membuka mata, di hadapannya berdiri seorang wanita cantik bermahkota emas, sama persis dengan wanita dalam mimpinya. Aksa tertegun, tidak bisa berkata-kata. Siapa? Siapa kau? Aksa bertanya dengan suara bergetar, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu tersenyum lembut, meskipun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Namaku Elira. Aku adalah ratu dari kerajaan yang jauh, tetapi aku dikutuk menjadi seekor ular oleh seorang penyihir yang jahat. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan oleh seseorang yang tulus. Seseorang yang mampu melihat ke dalam hati, bukan hanya penampilan luar. Kau, Aksa, telah membebaskanku dari kutukan itu. Aksa menggeleng, sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin ia, seorang pemuda miskin, bisa membebaskan seorang ratu? Tetapi ketika ia mengingat malam-malam yang dilalui bersama ular itu, semua menjadi masuk akal. Rasa iba, ikatan aneh, dan mimpi-mimpi yang menghantuinya hanyalah petunjuk-petunjuk yang mengarah pada kenyataan ini. Apakah ini nyata? Bisik Aksa, masih terpana. Ratu Elira mengangguk. Ya, Aksa. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Kau tak lagi harus hidup dalam kemiskinan dan kesepian. Aksa menatap Ratu Elira dengan bingung, tetapi di balik kebingungannya, ia merasakan harapan baru. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal kesusahan, dan kini sebuah pintu menuju kehidupan baru terbuka di depannya. Malam itu, Aksa duduk memandangi Ratu Elira yang kini tampak begitu nyata di hadapannya. Kecantikannya bak rembulan yang memancarkan sinar lembut di tengah malam. Namun, di balik keanggunan itu, ada sesuatu yang membuat Aksa resah. Meskipun ia telah membebaskan sang ratu dari kutukannya, perasaan asing yang tak terjelaskan masih menggantung di antara mereka. Ratu Elira menatap Aksa dengan tatapan penuh terima kasih namun juga rasa hampa yang mendalam. Kau mungkin masih tak percaya, Aksa, tapi kutukan yang selama ini mengurungku adalah hasil dari perbuatanku sendiri. Aksa mengerutkan kening, bingung. Maksudmu? Aku pernah melakukan kesalahan yang membuatku dikutuk, jawab Ratu Elira dengan nada sedih. Aku melanggar janji kepada orang yang kucintai di masa lalu. Pengkhianatan itu berbuah menjadi hukuman panjang, menjeratku dalam tubuh seekor ular selama berabad-abad. Dan hanya orang yang memiliki ketulusan hati sepertimu yang bisa mematahkan kutukan itu. Aksa menatapnya dalam diam, mencoba mencerna cerita yang baru saja didengarnya. Selama ini ia hidup dengan kesederhanaan, jauh dari tipu daya atau ambisi. Dan kini, di hadapannya, seorang ratu yang dihantui masa lalunya datang membawa harapan baru namun juga kenyataan pahit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mengapa aku? Mengapa bukan orang lain? Ratu Elira tersenyum tipis. Karena hanya kau yang bisa melihatku bukan hanya sebagai seekor ular. Hanya kau yang rela berbagi tempat di gubuk reot ini, memberikan makanan terakhir yang kau miliki, meski kau sendiri tak punya apa-apa. Kau memandangku dengan mata yang penuh kasih. Aksa. Itu yang tak pernah aku temui pada orang lain selama berabad-abad. Aksa menghela napas, merasa canggung. Tapi aku hanya merasa kasihan padamu. Mendengar kata-kata itu, mata Ratu Elira menghangat. Kasihanmu itulah yang membebaskanku. Aksa. Di dunia ini, banyak orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berlomba-lomba meraih kekayaan dan kekuasaan, tanpa memikirkan orang lain. Namun kau berbeda. Hatimu murni, tak terkontaminasi oleh keinginan-keinginan duniawi. Hening melingkupi mereka sejenak, masing-masing terdiam dalam pikiran masing-masing. Aksa merasa seolah-olah kehidupannya yang sederhana telah diguncang, dibawa ke dalam dimensi lain yang penuh misteri dan keajaiban. Setelah beberapa saat, Aksa memberanikan diri untuk bertanya. Jadi, apa yang akan terjadi sekarang? Apakah kau akan kembali ke kerajaanmu dan meninggalkan tempat ini?
Ratu Elira menatapnya dengan lembut. Aku ingin menawarkan hidup yang berbeda untukmu, Aksa. Kau telah menyelamatkanku dari kutukan ini, dan sebagai gantinya, aku ingin membawamu bersamaku. Aku ingin kau menjadi pendampingku, seseorang yang akan ada di sisiku selamanya. Aksa terdiam, merasakan dadanya berdebar kencang. Tawaran itu begitu besar baginya. Ia adalah pemuda biasa, miskin, yang hidup dari hasil alam. Dan kini seorang ratu menawarkan kehidupan baru, kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, bayangan hidup di dunia istana yang asing membuatnya ragu. Aku tak tahu apakah aku layak menerima ini. Aku hanyalah seorang pemuda miskin, hidupku tak sebanding dengan kehidupanmu yang penuh kemewahan. Apakah kau pikir aku peduli pada kemewahan itu? Ratu Elira tersenyum, melangkah mendekati Aksa dan memegang tangannya dengan lembut. Aku sudah hidup selama berabad-abad dengan penderitaan yang tak terlukiskan. Apa yang aku cari bukanlah kekayaan atau kekuasaan. Aku hanya ingin kebahagiaan sejati, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan emas atau permata. Dan aku percaya, kau adalah jawaban dari pencarian panjangku. Aksa terpaku, hatinya tersentuh oleh ketulusan yang terpancar dari Ratu Elira. Namun, ada ketakutan yang menyelimutinya. Aku takut, Ratu Elira. Hidup yang kau tawarkan tampak seperti mimpi, tapi aku takut tidak bisa menjadi orang yang kau harapkan. Ratu Elira menatapnya dengan penuh kelembutan. Aku tidak meminta kesempurnaan darimu, Aksa. Aku hanya ingin kau menjadi dirimu sendiri, seseorang yang sudah menunjukkan padaku makna ketulusan dan kebaikan. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Keraguan yang semula mengisi hati Aksa perlahan memudar, digantikan oleh rasa keberanian dan harapan yang baru. Namun, di balik harapan itu, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal dalam benaknya. Bagaimana dengan masa lalumu? Orang yang pernah kau hianati, apakah dia akan menjadi masalah di masa depan? Ratu Elira terdiam, wajahnya menunjukkan kepedihan yang mendalam. Aku tidak tahu, Aksa. Orang itu mungkin sudah tak lagi berada di dunia ini, tapi kutukan ini adalah hasil dari dosa yang kuperbuat. Aku tak bisa memprediksi apakah kutukan itu benar-benar hilang, atau apakah bayangan masa laluku akan kembali mengusik kehidupan kita nanti. Aksa mengangguk pelan. Aku tak bisa menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu. Mendengar jawaban itu, Ratu Elira tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya sejak bertemu, Aksa melihat senyum yang begitu tulus dari raut wajahnya. Mereka berdiri berhadapan dalam keheningan yang penuh arti, seolah-olah seluruh alam menjadi saksi dari janji yang tak terucap di antara mereka. Akhirnya, Ratu Elira mengajak Aksa untuk mempersiapkan diri. Ia ingin membawa Aksa ke kerajaan tempatnya berasal, yang tersembunyi di balik kabut tebal di puncak gunung. Di sana, kehidupan baru menanti mereka, kehidupan yang penuh tantangan, misteri, dan kekayaan yang tak terhingga. Namun, dalam hati Aksa, ada perasaan was-was yang terus mengusik. Kehidupan di istana yang ia bayangkan sebagai dunia yang damai dan penuh kemewahan, kini terasa sebagai tempat yang mungkin menyimpan bahaya tersembunyi. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi demi wanita yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, Aksa memutuskan untuk menghadapinya dengan keberanian. Saat mereka bersiap berangkat, Ratu Elira memegang tangan Aksa erat-erat, seolah-olah berusaha memberi kekuatan padanya. Apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu berada di sisimu. Aksa mengangguk, membalas genggaman tangan sang ratu. Bersama mereka melangkah meninggalkan gubuk tua yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya, menuju masa depan yang penuh dengan janji dan harapan. Meski tak bisa ditebak apakah jalan yang mereka tempuh akan berujung pada kebahagiaan, atau justru menghadirkan tantangan yang lebih besar. Perjalanan menuju kerajaan Ratu Elira tidaklah mudah. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak yang berkelok tajam di antara tebing-tebing yang tinggi. Aksa merasa cemas, tetapi kehadiran Elira di sampingnya memberinya kekuatan. Sesekali, Elira mengarahkan pandangan ke depan, seakan-akan mengawasi sesuatu yang tak terlihat. Ia tak pernah melepaskan genggaman tangannya dari Aksa, seolah memastikan bahwa Aksa selalu ada di sampingnya. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, mereka tiba di sebuah gerbang besar yang terlindung oleh akar-akar pohon tua dan tanaman menjalar. Aksa menatap kagum pada bangunan yang terlihat kuno dan megah, meskipun tampak telah lama ditinggalkan.
Elira melangkah maju, menyentuh gerbang dengan tangan gemetar. Dalam sekejap, pintu gerbang terbuka, memperlihatkan jalan menuju istana yang berdiri anggun di tengah lembah yang hijau dan subur. Saat mereka masuk, pelayan-pelayan istana bergegas menyambut Ratu Elira dengan hormat. Namun, wajah-wajah mereka tampak waspada, penuh dengan kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan. Aksa menyadari sesuatu yang ganjil. Di balik keindahan istana ini, ada bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti para pelayan dan penjaga. Elira memandang Aksa dengan senyum lembut. "Aksa, inilah istanaku. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari kerajaan ini. Kehidupan kita akan berubah, kau tidak perlu khawatir tentang kemiskinan lagi. Segala kemewahan di sini ada untukmu." Aksa tersenyum, meskipun di dalam hatinya masih terbersit keraguan. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan atau kekayaan. Kehidupan sederhana sudah cukup baginya. Tetapi demi cinta yang mulai tumbuh di hatinya untuk Elira, ia rela menghadapi dunia yang sama sekali asing ini. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di istana terasa seperti mimpi bagi Aksa. Ia kini hidup dalam kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap keinginannya terpenuhi, namun entah mengapa, Aksa merasa ada sesuatu yang salah. Malam-malamnya sering dipenuhi mimpi buruk. Mimpi tentang bayangan hitam yang memburu mereka, tentang kekuatan jahat yang seakan tak pernah berhenti mengintai. Suatu malam, saat ia tengah beristirahat di kamarnya, terdengar ketukan pelan di pintu. Ratu Elira berdiri di sana, dengan wajah yang tampak lelah dan penuh kecemasan. "Aksa, aku harus memberitahumu sesuatu," ucapnya lirih. Aksa mengangguk, mengikuti Elira yang membawanya ke taman belakang istana yang diterangi cahaya rembulan. Mereka duduk di bawah pohon besar, sementara angin malam berhembus pelan. Ratu Elira menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aksa, ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu." Aksa merasa jantungnya berdebar. "Apa itu, Elira?" "Kutukan itu," Elira tampak ragu, tetapi akhirnya melanjutkan. "Kutukan itu memang terangkat saat kau menolongku. Namun, sebagian dari kutukan itu masih melekat di dalam istana ini. Ada kekuatan gelap yang belum bisa kubebaskan sepenuhnya. Kekuatan itu adalah bayangan dari masa laluku, sosok yang pernah kusianati dan kini mengancam kita." Aksa terdiam, mencoba mencerna kata-kata Elira. "Jadi, maksudmu, kutukan itu masih ada di sini? Dan, apakah sosok itu masih hidup?" Elira mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ya, sosok itu masih mengintai. Dia adalah Raja Gelap, penguasa sihir hitam yang pernah kucintai dan kucurangi. Ketika aku memilih meninggalkannya, ia memberiku kutukan ini, dan kini ia mungkin akan datang untuk menuntut balas dendam." Aksa merasakan ketakutan menyusup dalam dirinya. Apakah ada cara untuk mengalahkannya? "Ada," jawab Elira dengan suara bergetar. "Namun, itu memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya satu orang yang bisa menghentikannya, seseorang yang memiliki ketulusan hati dan keberanian yang murni." Aksa menatap Elira dengan tajam. "Jika itu yang harus dilakukan, maka aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi, Elira." "Tidak, Aksa." Elira memegang tangannya erat, menahan emosi yang memenuhi hatinya. "Aku tak bisa membiarkanmu melakukan ini sendirian. Kau sudah banyak berkorban untukku." Aksa tersenyum kecil, membelai pipi Elira dengan lembut. "Elira, aku telah memilih jalan ini sejak pertama kali aku menolongmu. Aku tahu risikonya, dan aku siap menghadapinya demi dirimu." Elira menangis dalam keheningan malam itu, menyadari besarnya cinta Aksa yang tulus dan tak terbatas. Mereka berdua tahu bahwa pilihan ini bukanlah pilihan yang mudah. Tetapi mereka juga tahu bahwa cinta sejati kadang membutuhkan pengorbanan yang lebih dari sekadar kata-kata. Keesokan harinya, kabut gelap tiba-tiba menyelimuti istana. Aksa tahu bahwa inilah saatnya. Ia berjalan menuju lapangan utama, tempat sosok Raja Gelap akhirnya muncul dengan wajah yang penuh kebencian dan dendam. Tatapan Raja Gelap tertuju pada Elira, dan suaranya menggema, penuh dengan kemarahan yang telah lama terpendam. "Elira, kau pikir bisa lari dariku? Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja?" Suara Raja Gelap menggelegar, membuat seluruh istana berguncang. Aksa melangkah maju, berdiri di hadapan Raja Gelap dengan tatapan penuh keteguhan.
Jika kau ingin Elira, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Raja Gelap tertawa sinis. Siapa kau? Seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa? Apa yang bisa kau lakukan untuk melindunginya? Aksa menatapnya tanpa gentar. Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku punya keberanian dan cinta yang tidak bisa kau kalahkan. Dengan seluruh keberaniannya, Aksa mengarahkan pandangan ke langit dan berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk melindungi orang yang ia cintai. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari tubuhnya, menyilaukan pandangan Raja Gelap. Cahaya itu begitu murni dan kuat, menyelimuti seluruh istana dan memusnahkan bayangan hitam yang mengelilingi Raja Gelap. Sosok Raja Gelap berteriak kesakitan, tubuhnya menghilang perlahan-lahan dalam sinar yang memancar dari Aksa. Ini belum berakhir. Elira, kau akan menyesalinya, teriaknya sebelum lenyap sepenuhnya dalam kegelapan. Saat kabut gelap itu sirna, Aksa jatuh terduduk, kelelahan. Elira berlari menghampirinya, memeluknya dengan penuh keharuan. Aksa, kau telah menyelamatkan kita semua. Kau adalah pahlawanku, bisiknya sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Aksa membalas pelukan Elira. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah takdir yang telah membawanya kepada cinta sejati. Bersama-sama, mereka kembali ke istana, yang kini bebas dari bayang-bayang kutukan dan Raja Gelap. Hidup mereka kini penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Aksa dan Ratu Elira akhirnya menikah dalam sebuah upacara yang indah dan penuh sukacita. Kerajaan yang dulu sunyi kini hidup kembali dengan warna-warna kebahagiaan. Aksa yang dulu hanya seorang pemuda miskin, kini menjadi raja yang dihormati dan dicintai. Bersama Elira, ia memimpin kerajaan dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Dan meskipun masa-masa sulit telah berlalu, mereka berdua tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan terbesar yang tak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini.